Jangan lupa untuk foto ya. Foto hari ini diisi juga supaya saya bisa memberikan aksen. Nah, teman-teman, saya mulai dari sini penjelasan dari sini. Sudah kelihatan ya slide-nya? Oke, ini ya. Nah, untuk yang ini, nah, fungsi konstan ya. Jadi kalau fungsi konstan pasti kalian sudah paham. Jadi kalau fungsinya ya, fungsinya. Jadi kalau fungsi konstan itu kan macam-macam. Kalau misalkan fx gitu kan sama dengan 10. Nah, maka turunannya pasti akan kalian jawab pasti 0 gitu ya. Nah, begitu juga kalau misalkan y sama dengan 2m. Kalau di sini dy per dx kan terhadap variabel x. 2m itu dianggap konstanta, pasti turunannya 0. Jangan bingung ya. Gitu ya. Kalau misalnya y sama dengan 2m, kalau dy per dm berarti turunan terhadap m toh. Berarti turunan dari 2m. M dianggap sebagai variabel, berarti 2. Itu ya. Jangan bingung ini ya, Leibniz ini simple. Jadi jelas. Kalau misalkan ft, nah, ft sama dengan t kuadrat. Kalau di sini df, kok dy, tempatnya nggak mati. Kalau ini df per dt, nah, berarti terhadap variabel t, berarti dia akan menjadi 2t. Itu ya. Nah, jadi ini saya harapkan untuk penurunan ini paham ya, itu dia terhadap apa ya. Tapi kalau variabelnya hanya misalnya biasanya y itu sih kalau biasanya kalau y gini, nah, kalau y sama dengan biasanya kalau y dan x gitu ya. Kalau ini turunan pertamanya gitu kan, jadi biasanya turunan pertamanya ya 2 gitu aja ya. Oke. Itu teorema pertama. Teorema kedua fungsinya konstan. Jadi konstan itu berarti x. Kalau x turunan pertamanya ya udah pasti angka di sini kan seberapa? 1 gitu. Jadi turunan dari x itu apa? 1 gitu aja. Turunan pertama dari misalkan 3x ya sudah pasti jawabannya ini kan terhadap x ya. Turunan pertamanya ya pasti 3. Gitu. Itu ya. Oke, itu teorema kedua. Nah, kalau yang ini itu x pangkat n. Sebenarnya teoremanya gampang, tetapi yang agak susah itu membuat supaya dia bisa diturunkan menjadi bentuk x pangkat n. Kadang-kadang yang harus kalian lakukan itu. Kalau ini kan udah hafal nih rumusnya ini. Nah, tinggal kalian nanti harus mengubahnya bagaimana. Itu terus ini konstanta tidak diturunkan. Jadi kalau misalkan fx itu adalah 2x pangkat 5, ya berarti 2-nya nggak usah turunin, 2 aja taruh di depan, simpan. Ini baru 5, turunan dari x pangkat 5, 5x pangkat 4. Gitu dah. Nah, itu. Jadi ini akan menjadi 10 gitu kan, 10x pangkat 4 gitu dah. Ini jumlah dan selisih. Terus ini contoh-contoh latihan. Terus, nah kalau ini, saya akan mulai dari ini. Kalau perkalian, saya mau pindah. Nah, jadi kalau yang bentuk ini harus hati-hati. Jadi kalau ada banyak pilihan, banyak teorema gitu, akhirnya kalian harus bisa memilih. Jadi kalau misalkan fx ada x kuadrat kali x. Nah, kalau seperti ini kalikan aja dulu ya. Jadi kalian bisa langsung kalikan. Oh, x pangkat 3 berarti turunan pertamanya menjadi apa? Oh, 3x kuadrat gitu kan. Nah, tetapi ada yang agak sulit untuk dikalikan misalkan. Nah, kalian bisa menggunakan bentuk itu. Jadi kalau ada bentuk fx itu perkalian dari dua fungsi u dengan p perkalian ya. Nah, cara nuruninnya gimana? Pakai pola aja. Depan turunin, kalikan belakang, ditambah yang udah turunin nggak usah turunin, kali yang belum. Wes gitu aja ya. Itu kalau perkalian. Nanti ke belakang saya berikan contoh kalau sudah lengkap. Jadi ada contohnya ini, oh saya harus memakai gabungan atau bagaimana. Nah, itu ya. Terus kalau pembagian, pada prinsipnya pembagian juga mirip gitu kan. Kalau pembagian saya pakai U per P,
pada prinsipnya kalau turunannya, nah ini V bawah itu kuadrat aja, pasti kuadrat. Nah, untuk nyusun, ingat, atas turunin dulu, kali bawah, gitu kan. Minus, ya, kalau pembagian minus. Atas biarin, tetap kan tinggal yang bawah. Itu turunin. Nah, itu polanya gitu aja, ya. Itu jadi ada V kuadratnya, bawah kuadratin. Itu perbedaannya dengan perkalian. Terus, nah sekarang kalau bentuk aturan rantai, nah ini yang terakhir, aturan rantai. Nah, yang ini, dalil aturan rantai atau ini namanya dikenal sebagai komposisi, fungsi komposisi. Nah, saya tuliskan dari tempat lain. Ya, cara bagaimana? Ada beberapa bentuk yang kalian harus menggunakan aturan rantai ini supaya mempermudah. Jadi begini, aturan rantai itu, misalkan kalau komposisi fungsi kan begini dulu diajarin. Bundaran G gitu kan. X itu kan sama dengan F, G, X. Jadi ada dua fungsi tak? Nah, itu namanya komposisi fungsi. Jadi fungsi G itu di dalam fungsi F, gitu tak? Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai komposisi. Contohnya adalah ini. Kalau saya nulis misalkan 2x kuadrat ditambah 4 pangkat 5. Nah, ini kan komposisi. Ini fungsi di dalam fungsi pangkat 5 gitu tak? Itu ya. Jadi itu adalah disebut sebagai komposisi, bisa dikatakan sebagai komposisi. Nah, cara penurunannya, nah kalau ini, kalau misalkan saya buat yang gampang, kalau ada fungsi fx, saya pakai u deh. Jadi ada u x pangkat n. Jadi ingat, u ini fungsi juga. Biasanya yang kalian lihat adalah kalau fx itu kan gini, x pangkat n toh. X-nya single, tapi sekarang fungsinya ini ada fungsi lagi, misalnya X kuadrat plus 1 atau X plus 1. Nah, ini namanya komposisi atau fungsi yang kita harus menggunakan aturan rantai. Caranya bagaimana? Nah, kalau bentuk ini, turunannya adalah begini. N ke depan. Seperti biasa. Ini tetap UX, fungsinya tetap. Pangkatnya berkurang 1. Itu. Baru kali turunan di dalam UX itu kan fungsi. Kali turunan dalamnya. Ya, gitu aja. Kalau saya singkat, nah jadi ini bentuk ini namanya aturan rantai. Nah, cara misalkan bentuk-bentuknya adalah misalkan gini. Kalau misalkan nih fx saya buat misalkan 2x plus 1 pangkat 5 nih. Nah, ini cara penurunannya saya misalin dulu deh. Dimisalkan U-nya apa? U-nya ini. Berarti bisa ditulis 2x plus 1. Maka turunan pertamanya apa? 2. Nah, bentuk ini kalau saya tuliskan, berarti bisa saya tulis dalam permisalan fx ya. Ingat ini permisalannya udah dalam masuk U. U pangkat 5 toh. Ingat turunannya apa? Turunannya adalah 5U pangkat 4 kali U aksen. Nah, dari bentuk ini kita pakai untuk menuliskan turunannya. Nah, kalau saya tuliskan turunannya dari bentuk ini, berarti menjadi apa? F aksen X, kita kembalikan ke dalam bentuk X. 5, U-nya masuk, pakai ini, U. Yaitu apa? 2X plus 1. Nanti terbiasa. Awal memang agak bingung ya. Kali turunannya berapa tadi? 2. Berarti menjadi apa? 10, 5 kali 2 kan 10. Kali 2x plus 1. Pangkat 4. Sudah jadi. Simpel kan? Gitu. Ini kalau pangkatnya tinggi, lebih efektif atau pangkatnya rendah, itu efektif pakai rantai. Tapi kalau misalkan, Pak, kalau misalnya contoh yang ketiga ya, ini ya.
Saya punya soal begini, Pak. Ini gampang. Misalnya tulis 2x plus 1 pangkat 2. Saya mau pakai yang mana? Nah, kalau ini terserah kamu. Ini kan sederhana pangkat 2. Boleh nggak cara pertama gini? Cara 1. Pak, kalau saya ubah fx itu sama dengan kan 2x nih. Plus 1. Pangkatin 2. Ini karena pangkatnya 2 masih bisa. Diubah begini boleh nggak, Pak? Saya rubah menjadi jabarin 4x kuadrat pangkatin 2 gitu kan. 4x plus 1 toh? Yang masih salah mengkuadratkan ya, masih ada. Nah, kalau ini kan udah persukup, boleh nggak langsung turunin? Ya boleh karena sudah bisa toh. 4x kuadrat turunannya 8x. Ditambah 4x. 4x kan turunannya 4. 1 turunannya 0 lah. Udah jadi. Boleh begini? Boleh. Nah, kalau saya pakai aturan rantai gimana? Misalnya cara kedua ya. Cara 2. Nah, cara kedua adalah dengan aturan rantai. Kalau pakai aturan rantai gimana? Ya gampang aja. Fx tadi adalah 2x plus 1. Angkatin 2. Nah, ini U-nya saya misalin deh supaya gampang saya masih pakai permisalan ya. U itu kan 2x plus 1 nih. Berarti turunannya apa? 2 kan? Nah, berarti turunan pertamanya apa? Ingat, bentuk ini adalah menjadi apa? Fx U-nya kan 2x plus 1 pangkat 2. Turunannya apa? Ya turunan pertamanya berarti kan 2U pangkat 1 kali U aksen toh. Nah, pakai itu. Jadi kalian lihat 2 kali U-nya apa? 2x plus 1. Turunan dari 2x plus 1 apa? U aksen. Ini toh 2. Sudah, jadi. Ya sudah, berarti ini kan 4. 2x plus 1. Atau dikalikan ke dalam 8x plus 4. Sama toh? Sama. Pak, saya pakai yang mana? Yo, kalau pangkatnya rendah gini, bukan rendah. Pangkatnya 2, kamu bisa pakai salah satu. Tapi kalau udah pangkat tinggi, wow, kamu jangan pakai cara pertama ini. Panjang banget, gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan soalnya yang berikutnya misalnya gini. Kalau terlalu cepat ngomong ya, bilang ya. Misalkan 3x plus 2 pangkat 6 nih. Nah, ini kalau dijadiin suku-suku susah. Pangkat 6 itu nanti ada 7 suku, susah. Kalau pangkat 3 masih bisa. Nah, kalau ini pakai rantai. Jadi dimisalin. U-nya apa? Ya yang di dalam 3x plus 2. Turunan pertamanya apa? 3 dah? Berarti ini kalau disederhanakan menjadi fx-nya dalam bentuk U ya. Berarti U pangkat 6 toh? Berarti turunannya apa? 6 U pangkat 5 kan? Kali U-nya kan fungsi tadi ada turunannya gitu. Nah, sekarang turunannya menjadi apa? Nah, turunannya adalah 6 gitu kan. U-nya ditulis dalam bentuk X. 3x plus 2 pangkatnya 5 kali turunannya. Turunannya piro? 3 toh? Udah 18. 6 kali 3 kan 18. Kali 3x plus 2 pangkat 5. Sudah cukup. Pangkat 5-nya nggak usah jabarin, terlalu tinggi loh. Nanti dari 6 suku. Nah, cukup begitu ya. Jadi ini sudah mewakili bahwa ini adalah turunannya. Bisa begitu. Ya, itu ya saya masih pakai permisalan. Aturan rantai masih pakai permisalan U supaya kalian nanti terbiasa. Kalau nanti sudah lancar, oke lah, nggak masalah gitu ya. Itu contoh kelima. Kalau fx, misalkan saya punya begini. Saya naikin di dalamnya. Misalkan 2x pangkat 3 plus 2. X pangkat 4 deh. Nah, ini pangkat 4 tinggi juga toh. Wah, jadi caranya adalah ya kita sederhanakan dengan cara rantai. U-nya diambil yang di dalam, yaitu apa? 2x pangkat 3 plus 2x. Cari aja turunannya. Turunan dari U itu terhadap X ya. Oh, ini 6x pangkat 2 plus 2. Nah, sekarang tuliskan dalam bentuk U. Kalau Fx, gitu kan, berarti U pangkat 4 ya.
Iya, turunannya apa? Ya, turunannya berarti 4, U pangkat 3, ya kan pangkatnya berkurang 1, kali turunan dalamnya, U-nya. Nah, formasi ini masukkan ke sini. Berarti F aksen X, sekarang tulis. Berarti apa ya? 4. U-nya langsung tulis saja. 2X pangkat 3 plus 2X pangkat piro? 3 toh? Iya, karena pangkatnya dari sini kan berkurang 1, 3. Nah, kali turunannya. Turunannya ingat ini turunannya. Terus apa? Pakai kurung karena 2 suku. 6X kuadrat plus 2. Nah, ini sederhana. Ya jadiin 1 aja. Ini kan bisa tulis gini. 4. Urut pangkat aja. Pangkat luar ya. 6X kuadrat plus 2. Kali. Ini 2X pangkat 3 plus 2X pangkat 3. Nah, ini mungkin boleh 4-nya masuk karena ini kan single atau 2 suku. Tidak ada pangkatnya. Berarti bisa tahu menjadi 24X kuadrat plus 8 ya. Sambil dicek ya kalau saya salah nulis ya. 2X pangkat 3 plus 2X pangkat 3. Selesai gitu saja. Nah, jadi saya harapkan ini lama-lama terbiasa terus mengalir untuk mengalihkan. Oh ini gini, oh ini gini. Itu kalau pangkatnya tinggi 3, kalau 3 itu mungkin masih bisa sih kalian jabarkan masih bisa. Tapi kalau pangkat 3 ya agak kerepotan biasanya kalau kalian bisa pakai segitiga Pascal gitu kan kalau pangkat 3. Nah, misalkan gini deh. Kalau pangkat 3 itu kalau ada yang belum ini langsung bicara ya. Misalkan ini deh. 2X plus 1 pangkat 3. Pak, kalau ini gimana Pak? Ya bisa diuraikan sih bisa. Misalnya cara pertama. Tapi ini harus ngerti cara pertama dengan bantuan Pascal itu. Dah. Nah, kalau bentuknya adalah 2X plus 1, kalian nanti bisa bayangin deh. Nah, ini jadi berapa ya? Kalau pakai Pascal itu, ingat dulu SMP diajarin Pascal ya, kalau nggak salah kelas 2. Gitu kan. Pascal itu kan 1, 1, 1, 1, 2, 1 gitu kan. 1, 3, 3, 1. Kalau yang ini untuk pangkat 2. Kalau ini pangkat 3, kita pakai ini pangkat 3. Tulis aja di sini 1 plus 1, 3 plus 3 plus 1. Urut ini ada di depan nih, 2X pangkatin 3. 2X pangkat 3 gitu dah. Ini kali 2X pangkat berkurang. 1, 2. Ini 2X pangkat 1 gitu kan. Tetap ya. Terus 2X pangkat 0. Pangkat 0 itu kan 1. Nah ini dari belakang nih 1 pangkat 3. Terus ini 1 pangkat 2. Terus di sini harusnya ada 1 pangkat 2. Sorry. Pangkat 1 ya. Terus 1 pangkat 0. Nah, ini kan kalau kita lihat jadi 8X pangkat 3 plus ini berapa? 1, ini kan 4, 3, 12 ya. 12X pangkat 2, 6X gitu ya. Plus, ini kan 1. Udah 1. Nah, ini pakai turunan udah jadi. Jadi berapa ya? 24X kuadrat plus 12 kali 2 kan 24X gitu kan. Plus 6. Bisa gitu. Boleh. Kalau pakai rantai atau ya rantai atau yang komposisi. Nah, cara keduanya rantai nih misalkan aturan rantai. Kalau pakai aturan rantai jadinya begini, OFX itu sama dengan 2X plus 1 pangkat 3. Nah, turunannya saya mulai ya. Turunan dari 3 itu kan 3 pindah ke depan. Ini 2X plus 1. Pangkatnya berkurang 1 toh? Berarti 2. Kali turunan dalamnya apa? 2X. Jadinya apa? 2X, 6X. 3 kali 2 kan 6. 6X. Ini 2X kuadrat. 2X plus 1 pangkat 2. Gitu.
Kalau ini mau jabarin sama enggak? Ini 6x. Kalau dijabarin kan jadi 4 ya. 4x kuadrat plus 4x. Ini lancar ya, harus lancar ya yang ini ya kuadrat. Berarti menjadi apa? 24. Ada kesalahan enggak ini saya? Oh, saya salah sih. Saya salah. Ini salah di sini nih saya. Turunan dari 2x itu 2 saja ya. Nah, ini harusnya x saja makanya. Nah, jadi ini tadi kan 2 kali ya, berarti 6. Ini 6 ya. Jadi 24x kuadrat plus 24 juga ya. 24x. Masuk ya, distributif ya. Ini masuk ke dalam ya, pelangi ya. Nah, plus berapa? 6. Sama enggak? Sama. Ya. Nah, kalau seperti ini, kalau saya mungkin lebih tergantung, kalau pilihan ganda tergantung bentuk pilihan gandanya. Bentuknya seperti apa? Apakah biasanya dalam bentuk ini atau penjabaran? Nah, kalau penjabaran terserah kamu. Tapi kalau bentuknya yang begini lebih simpel kalau pakai aturan rantai. Nah, saya harapkan teman-teman sudah mulai untuk membiasakan nih. Jadi kalau bentuknya, contoh berikutnya. Ini contoh ke berapa ya? 6 ya? Oh, ke-7 berarti. Sorry, berarti ke-7. Nah, oke. Kalau contoh ke-7 adalah bahwa fx begini. Teman-teman harus sudah mulai membiasakan ya. Oke, kalau misalnya saya punya 3x plus 2 deh, pangkatin 7. Nah, turunan pertamanya gimana? Ini pakai aturan rantai. 7 kali, ini tetap 3x plus 2, pangkatnya berkurang, 1, 6. Kali turunan dalamnya. Turunan dari 3x plus 2 berapa? 3 tuh? Udah. Berarti 21 kali 3x plus 2 pangkat 6. Ya, simpel lah. Simpel. 21-nya jangan dimasukin ya. Jangan dikalikan dengan 3x plus 2. Karena di sini ada pangkat 6. Ya, gitu. Simpel lah. Itu lama-lama membiasakan. Contoh berikutnya. Kalau misalkan saya punya yang rendah. Sekarang pangkatnya yang rendah. Saya punya begini. Akar dari x plus 1. Ini hati-hati, ini 2 suku nih. Jadi ini diubah menjadi apa? X plus 1 pangkat piro? Setengah. Ya. Nah, kalau ini dia akan menjadi apa? Lah, sekarang saya pakai tulisan permisalan dulu supaya paham. U-nya apa? X plus 1. Turunan dalamnya apa? Turunan ini kan 1, turunan X plus 1 kan 1. Berarti ini bisa ditulis dalam bentuk apa? Bahwa X itu dalam bentuk U, berarti U pangkat setengah. Turunannya jadi apa? Ya sama caranya. Setengah kali U. Nah, setengah kurangi 1 berapa? Min setengah toh. Iya toh, gitu ya. Nah, kali turunan U-nya. Lah, sekarang kalau saya tuliskan dalam bentuk turunannya, berarti ngikutin aja bentuk ini. Setengah U-nya bisa langsung tulis U. U-nya apa? X plus 1 nih. Pangkat berapa? Minus setengah. Gitu kan? Kali turunan dari U. Kali berapa? 1. Nah, udah nih. Ya udah tinggal sederhana. Ini setengah. Ini X plus 1. Pangkat min setengah. Ya kan? Bisa begitu? Bisa. Terus kadang pilihan kan macam-macam. Pangkatnya diubah menjadi pangkat positif. Kemarin dah setengah itu kan seper gitu dah, taruh di bawah dah. Nah, X plus satunya pangkat setengah, taruh di bawah jadi positif dah. Ya. Terus ada lagi bentuk lain. Bisa, ini seper dari 2. Pangkat setengah kan akar. Akar dari X plus 1. Gitu. Nah, itu kan kalau ini 2 suku, kita pakai terpaksa memang harus pakai rantai gitu dah. Itu. Nah, gitu ya. Jadi diharapkan adalah kalian bisa memahami bagaimana membuat supaya
fungsi itu menjadi lebih sederhana supaya bisa kita turunin. Intinya di situ aja. Nah, masih ada 10 menit. Itu. Nah, contoh berikutnya ya. Kalau langsung di screenshot atau kalau terlalu cepat bilang aja. Contoh ke-8. Saya punya gini. Nah, kalau misalnya saya punya gini. Coba kalian coba ya. Saya punya 4x pangkat 2 plus 5x pangkat 4. Turunannya apa? Siapa mencoba ya? Nah, silakan kalian coba. Pangkat berapa tadi? Lupa toh. 4 ya? Oke. Nah, turunannya apa ya? Kalau ini agak susah, turunin pakai permisalan U-nya apa? 4x kuadrat plus 5x. Itu toh? Turunan pertamanya si U ini apa dalam bentuk X? 8x plus 5. Itu aja toh. Ini dapat ditulis Fx sama dengan dalam bentuk U, permisalan U pangkat 4. Nah, turunannya berarti menjadi 4U pangkat 3 kali U aksen. Gitu dah lah. Udah, turunannya menjadi ini toh. Gampang toh? Gampang. 4 tuh. Nah, ini 4 pindah ke depan gitu ya. 4 dalamnya tetap 4x kuadrat plus 5x. Pangkatnya berkurang 1 menjadi 3 kali turunan. Lah turunan dalam tadi apa? Karena ada 2 suku pakai kurung. 8x plus 5. Gitu dah. Nah, ini berarti saya pindahkan dulu dah. 8x plus 5 gitu dah. Baru kali 4x kuadrat plus 5x gitu kan. Pangkat piro? 3. Nah, ini 4 boleh dikalikan ke dalam. Boleh. Boleh. Maka menjadi apa? Mana kursor? Ini pakai kurung. 32x plus 20 kali. Di 4x, jangan lupa ada kuadratnya. 4x kuadrat plus 5x. Pangkat berapa? 3. Jadi, ya gitu saja. Ya, jadi sederhana, simpel saja. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan, langsung bertanya. Saya punya bentuk ini. Jadi misalkan fx sama dengan 3x kuadrat plus 1 pangkat 4 misalkan. Oh ya gampang, sama toh. Nah, turunannya ini bisa kita bayangkan langsung. 3-nya kan nggak turun. Nggak turunin dah. Nah, sekarang ini yang diturunin. Nah, berarti menjadi apa? 4 dalam kurung, ini kan tetap x kuadrat plus 1, pangkatnya berkurang 1, toh? 3. Kali turunan dalamnya. Turunan dalam dari 2 x kuadrat plus 1 itu berarti 2x, toh? Udah, 2x. Nah, terus menjadi apa? Nah, ini kan 12. 12 kali 2 berapa? 24, toh? 24x kali, gitu, dah. Apa? X kuadrat plus 1 pangkat 3. Selesai. Itu ya, 24x dikalikan dengan x kuadrat plus 1. Simple. Gitu. Bentuk-bentuk itu harus banyak latihan ya. Dari bukumu itu kalian bisa mencoba supaya banyak ketemu soal. Kalau bentuk soalnya nih, saya punya bentuk seperti ini. Contohnya, x kuadrat akar x dibagi dengan x pangkat 3. Ini harus ngapain? Ini mungkin agak sedikit sudah improve ya. Nah, kalau ini kan perkalian dan pembagian, sederhanakan gitu ya. Tapi ini nggak usah pakai U per P, kerepotan. Buat aja, karena ini hanya satu suku semua toh. Ini sederhanain. Jadi X kuadrat dengan X pangkat 3 kan bisa coret. Ini pangkatnya 1 toh. Berarti bisa ditulis jadi apa? Akar X gitu toh, dibagi dengan X. Ya nak? Iya, sekarang pembagian ini disederhanakan. Bisa toh? Bisa. Jadi bisa ditulis jadi apa? Akar X dikali dengan apa? Nah, X-nya naik menjadi pangkat 1 toh?
Itu. Atau bisa saja, boleh nggak kalau begini? Boleh nggak ini X pangkat setengah nih, dibagi dengan X pangkat 1. Ini sama artinya X pangkat setengah kurangi 1. Sama tak? Berarti X pangkat berapa? Min setengah tak? Boleh tak? Boleh. Atau kalau saya lanjutin, boleh nggak ini X pangkat setengah dikali dengan X pangkat min 1. Ditambah tak? Bisa. Jadi ini akan ketemu berapa? X pangkat min setengah. Nah, gitu. Jadi ini jangan pakai upper P, repot gitu kan. Nah, tidak semuanya harus pakai upper P. Jadi kalau ini lebih sederhana ya udah turunannya apa? Turunannya kan min setengah. Iya, min setengah turun. Kali X pangkat. Nah ini min setengah. Kurangi 1 nih, jangan lupa. Jadi apa? Min setengah. Pangkat berapa? Min 3/2 gitu kan. Nah, terus ini sudah turunan ya? Sudah, tinggal dipoles, diubah gitu kan. Ubah pangkatnya menjadi positif, boleh gitu kan. Minnya taruh di atas, boleh. Berarti min 1/2-nya di bawah. 2 kali X pangkat, minnya kan udah pindah. Berarti boleh. Boleh. Dalam bentuk akar? Boleh. Ingat ya, kalau bentuk akar, boleh enggak ini ditulis begini? Jangan bingung. Min 1/2 X akar X. Boleh. Gitu kan? Nah, ini konteks yang sebelumnya gitu ya. Boleh. Mana yang sederhana. Dan kalau pilihan ganda ya mana disesuaikan. Itu. Nah, memang ini harus banyak melatih. Harus sering ketemu. Gitu ya. Contoh berikutnya yang ke-10 ya. Teman-teman, nanti jam ketiga berarti jam berapa? 1.20 ya. Nah, 1.20. 1.20 kita ketemu lagi di Zoom ini. Terus kita akan istilahnya ya wis ya kan, supaya saya tahu kemampuan kalian berapa itu ya. Nah, maka nanti sesi jam kedua silakan kalian bisa belajar dari bukumu tuh 2B itu tuh, cari soal-soal itu silakan dicoba, kalau ada pertanyaan boleh bertanya gitu ya. Oke, jangan lupa nanti 1.20 ya, 1.20 dah jam ketiga kan harusnya 1.15 tuh. 1.20 kalian masuk Zoom, terus kita siap-siap nanti kita kuis. Nah, teman-temannya yang ini hadir berapa? 20 toh? 20. Nanti kasih tahu semuanya ya. Oke. Saya masih melanjutkan contoh lagi supaya kalian banyak ketemu soal. Saya punya soal begini misalkan. Fx sama dengan, ini mau nggak mau, X kali X plus 2 pangkat 4 misalkan. Nah, kalau ini gimana? Ini tidak bisa kali gini, nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Karena di sini ada pangkat 4 ya. Jadi nggak boleh. Nah, terus gimana? Ini anggap U. Ini anggap sebagai V. Berarti Fx sama dengan apa? Ingat, U kali V. Berarti turunannya apa? Nah, kalian pakai U kali V. Apa? U aksen kali V ditambah U kali V aksen dah. Nah, sekarang gini. U-nya apa dulu deh? U-nya kan X. Turunannya apa? 1. Kalau V-nya apa? Ini saya tulis X plus 2. Pangkat 4 toh? Nah, turunannya apa? Nah, kalian bisa pakai rantai tuh. Ya. Karena pangkatnya 4. Kalian bisa pakai rantai nih. Langsung ya. 4. X plus 2 gitu ya. Pangkatnya 3. Kali turunan dalamnya berapa? X plus 2 itu kan 1. Nah, berarti sederhana. Udah, berarti ini bisa ditulis 4 X plus 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita pakai di sini. Turunan pertamanya berarti menjadi apa? Turunan pertama dari ini. U aksen. 1. Kali V-nya. V-nya tetap toh. V-nya kan ini. Berarti menjadi apa? X. Nah, jadi tadi sampai ini lah. Udah saya rekam ya. Oke. Oh, udah rekam. Nah,
ini. Nah, kita lanjutin yang ini tadi. Ingat bahwa ini U aksen, ya kan? Ini V, ini U, ini V aksen, gitu kan? Nah, kan peristiwa gitu. U aksen, V, ditambah ini U. Nah, sekarang kita sederhanain, tinggal sederhanain. Berarti kan 1, berarti X plus 2 pangkat 4 ditambah itu 4X tah? 4X. Ini X plus 2 pangkat 3. Udah, nggak bisa digabung toh? Ya nggak bisa, ya sudah turunannya memang begitu. Itu ya. Itu ya, kalau mau dijabarin boleh, pangkat 4 jabarin, pangkat 3 jabarin jadi 1 bisa, tapi kan sampai ini paling tidak paham nih. Itu. Oke, ada pertanyaan enggak? Nah, teman-teman. Oke. Sudah ada pertanyaan tidak, nah, teman-teman? Jadi kalau misalkan, jadi tergantung ya dari kebutuhan. Kalau misalkan 11, saya punya fx sama dengan 1/4 dari x, ini 2x deh, plus 1 pangkat 3. Nah, kalau bentuk ini bagaimana? Ya kalian coba pindahkan ke atas, berarti 2x plus 1 itu pangkat minus 3. Nah, kalian bisa pakai aturan rantai. Turunannya berarti menjadi apa? Minus 3, gitu kan. 2x plus 1 pangkat min 3 kurangi 1. Berarti min 4, tah? Nah, kali turunan dalamnya, turunan dari 2x plus 1 berapa? 2. 2 toh? Bukan 2x ya. Udah, berarti menjadi apa? Min 6 kali. Ini 2x, tulis dulu. X plus 1 pangkat min 4. Wah, ini kan pangkatnya negatif. Bisa turun? Bisa. Supaya positif. Min 6-nya tetap di atas. Berarti min 6 per, gitu dah. Berapa? Oh, ini pindah ke bawah. 2x plus 1 pangkat 4. Selesai. Nah, gitu ya. Oke.